Shalom, selamat pagi, selamat datang dari ibadah online GPDI Maranatha Malang. Senang sekali saya bisa kembali menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah online GPDI Maranatha Malang pada tanggal 14 November tahun 2021. Luar biasa sekali saudara penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Kalau kita boleh ada, kalau kita boleh bertahan sampai saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Sebelum kita akan memulaikan ibadah online GPDI Maranatha Malang, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita semua untuk mempersiapkan hati kita, pikiran kita, supaya kita bersiap-siap menerima berkat Tuhan melalui ibadah online ini. Jangan lupa saudara untuk menyiapkan Alkitab, alat tulis, dan juga buku catatan, supaya saudara dapat mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hambanya. Sebelum kita akan memulaikan ibadah online kita pada hari ini, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas kuasa-Mu Tuhan, atas berkat-Mu, atas kemurahan-Mu Tuhan yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Bapa, kami menyerahkan ibadah online kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu, biarlah Kau saja yang bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan. Kami siap menerima berkat-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Kau urapi hamba-Mu, Kau urapi setiap pelayan yang bertugas dalam ibadah online ini. Kau urapi juga setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat mengikuti ibadah dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ada sukacita untuk memuji Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Namanya Tuhan, menara yang teguh.
kita umat yang sudah dibebaskan. Kita punya Tuhan Yesus yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Engkaulah pengharapan yang pasti Tuhan. Engkaulah harapan yang pasti bagi kami Tuhan. Ketika kami percaya janji, Engkau yang akan menggenapi janji-Mu bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang sanggup. Amin Tuhan. Mujizat-Mu ada, mujizat-Mu tersedia bagi kami Tuhan. Sebab itu kami mau terus percaya. Kami mau terus percaya Tuhan. Engkau sungguh besar Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya.
kami mengucap syukur Tuhan atas besarnya kasih setiamu bagi kami Tuhan. Sampai hari ini, sampai saat ini Engkau Allah yang setia Tuhan, menopang seluruh kehidupan kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau terus menyatakan, kami mau percaya setiap janji-janji-Mu bagi kami Tuhan. Sebab ketika kami menaruh pengharapan kami kepadamu, Engkau Allah yang menggenapi segala yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau Yesus. Kami percaya semakin hari Engkau akan bawa kami Tuhan ke dalam rencana-Mu yang lebih besar lagi dalam hidup kami. Untuk kami siap menjadi berkat, untuk kami selalu menjadi pembawa bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Pada pagi hari ini kami siap Tuhan, kami rindu, kami ingin lebih lagi Tuhan mendengar akan suara-Mu Tuhan. Berbicaralah Engkau melalui kebenaran firman-Mu, melalui hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi kami semua, sehingga kami boleh mendengar apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua katakan, amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi yang indah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini kita akan melihat satu judul yang saya akan berikan, yaitu jangan imanmu terombang-ambing oleh realita hidup ini. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, judul firman Tuhan pada pagi hari ini, jangan imanmu terombang-ambing oleh realita hidup ini. Sama-sama kita membuka di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 di ayat yang pertama. Firman Tuhan berbunyi demikian, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kehidupan ini ada yang namanya suka dan duka. Ada yang namanya untung dan rugi. Ada yang namanya dipuji dan dicela, terkenal dan tersisih. Inilah realita kehidupan setiap manusia yang kita jalani saat-saat ini. Setiap orang hidup di dunia ini tidak terlepas dari kondisi hidup sebagai realitas hidup ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, kadang ada orang yang berbuat baik namun hidupnya susah. Dan sementara ada orang yang hidupnya tidak baik dan banyak kejahatannya, tetapi kehidupannya seperti banyak mendapat kemudahan. Nah, ini perbedaannya saudara. Namun ada juga realita hidup yang sering kita lihat yang membuat sulit untuk mengerti. Jika orang tidak paham akan realitas kehidupan ini, maka itu akan membuat hidupnya terpeleset atau jadi cemburu. Nah, untuk itulah kitab Pemazmur menulis dalam Mazmur 73 ayat yang kedua sampai yang ke-9. Di situ dikatakan, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, bagi orang yang telah memahami kebenaran hidup, tidak akan terombang-ambing oleh kondisi hidup dan tidak akan terperangkap oleh realita hidup, ya. Tetapi akan tetap berpegang pada kebenaran hidup, yaitu terus melakukan perubahan-perubahan ke arah kebaikan. Karena dia sangat memahami hukum keadilan yang berlaku di bumi ini, yaitu siapa menabur, dia akan menuai.
Siapa berbuat baik, cepat atau lambat pasti akan mendapat kebaikan. Hanya perlu menunggu proses atau menunggu waktu saja Bapak Ibu Saudara-saudara ya. Nah, kita lihat di dalam kitab Mazmur juga, di situ di pasal yang 73 ayat yang ke-11 sampai 12, 18 sampai 20, di situ dikatakan begini, dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap habis karena kedahsyatannya. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan. Pada waktu terjaga, rupanya mereka kupandang hina. Nah, dalam kitab Pengkhotbah juga ditulis di sana pasal 12 ayat yang ke-14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Itu dalam kitab Pengkhotbah. Kita lanjut di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-5. Di situ juga kita akan mendapat sesuatu. Di mana berbunyi begini. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Nah, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dia lakukan dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kitab Yohanes pasal yang ke-5 ayat 28 sampai 29, di situ dijelaskan juga, biarlah kita selalu, janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Galatia 6 ayat yang ke-9, di situ dikatakan juga bahwa janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita akan melihat ada beberapa hal atau penyebab yang membuat iman kita terombang-ambing dengan realita hidup ini. Yang pertama, saudara bisa lihat atau bisa catat ya. Yang pertama, ketidakpercayaan kita terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Karena mengalami apa yang namanya jalan buntu, tidak ada jalan keluar. Ini permasalahannya Bapak Ibu Saudara. Nah, contoh kita akan melihat bangsa Israel, dan di sini kita akan melihat di dalam kitab Bilangan 20 ayat yang ke-12. Ini penjelasan firman Tuhan terhadap pemimpinnya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Inilah saudara cerita dari bangsa Israel, bagaimana saudara dan saya mengetahui bahwa sesungguhnya bangsa Israel sudah banyak menerima apa yang namanya mujizat, tetapi ujung-ujungnya mereka pada hal mereka tidak bisa masuk gara-gara mereka tidak percaya kepada Tuhan. Bimbang iman mereka apakah bisa atau tidak. Nah, itu sebabnya saudara, dengan ketidakpercayaan bangsa Israel kepada Tuhan, maka Musa dan Harun sebagai pemimpin mereka tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Padahal bangsa Israel udah banyak mengalami mujizat dari Tuhan, termasuk pemimpin mereka Musa dan Harun. Terombak-ambing iman mereka dengan pengaruh realita dunia ini. Ini karena kenyataan ketika mereka bangsa Israel melihat orang-orang yang besar seperti raksasa. Nah, ada satu ilustrasi Bapak Ibu Saudara-saudara, ada seorang pelaut ketika kapalnya itu atau perahunya itu hancur dihantam ombak yang besar sehingga dia terdampar di suatu pulau. Nah, ini beruntung nyawanya masih hidup, saudara, masih dibiarkan Tuhan untuk hidup. Dia terdampar di satu pulau. Pada hari pertama dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan kirimkan saya kapal untuk menyelamatkan saya, menolong saya. Hari pertama dia berdoa, hari kedua dia berdoa,
terus sampai suatu saat dia sudah tidak lagi saudara, putus asa, dia sudah akhirnya dia membuat sebuah gubuk dan dia pergi ke suatu hari, dia tinggalkan pada malam hari ini, tiap malam dia menyalakan api. Dia bangun, dia berangkat, dia lupa mematikan apinya, dan akhirnya gubuk itu terbakar. Ketika dia pulang, dia marah kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, dia marah kepada Tuhan. Beberapa jam kemudian dia melihat ada sebuah kapal mendekati kepadanya, ke arahnya. Lalu ia ditolong oleh kapal tersebut. Saat di atas kapal, ia bertanya kepada kapten kapal. Sang kapten kapal ini melihat dan berkata bahwa dia melihat ada gumpalan asap tebal di atas pulau itu. Nah, itu pertanda adanya yang meminta tolong. Dan itu benar, Anda yang kami tolong. Nah, dari ilustrasi di atas ini Bapak Ibu saudara-saudara, kita bisa dapat melihat pengertian apa yang kita dapatkan. Terkadang kehidupan ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita, maunya kita, sehingga kita tidak lagi percaya pada Tuhan. Kita memaksa akan keinginan kita, Tuhan turuti. Tetapi jawaban-jawaban doa tidak ada. Udah jalan buntu, disinilah iman kita terombang-ambing karena realita hidup ini. Bapak Ibu, disinilah kita harus waspada terhadap pengaruh dunia ini yang begitu kuat untuk menjatuhkan iman kita kepada Tuhan. Karena berdasarkan kenyataan yang menyodorkan hal-hal yang memuaskan kepribadian kita. Bapak Ibu saudara yang Tuhan kasih, demikian juga ketidakpercayaan kita terhadap firman Tuhan akan membuat kita mengalami hal-hal yang tidak akan menguntungkan kita. Kita akan meragukan Tuhan atau iman kita tidak pada Tuhan lagi, jauh dari Tuhan. Ini yang membuat iman kita terombang-ambing dan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Nah, hati-hati, di zaman sekarang banyak sodoran-sodoran yang mengenakan buat kita ya, agar kita lepas iman kita, agar kita tidak lagi percaya kepada Tuhan. Banyak sodoran-sodoran seperti itu. Iblis mencoba kepada kita. Nah, hal yang kedua yang kita harus ingat saudara, iman kita terombang-ambing karena sifat ketidakpuasan apa yang sudah kita miliki. Ya, dan tidak pernah mengucap syukur serta mengandalkan kemampuan pribadi, bukan berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang di dalam kasih Tuhan, dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 dikatakan di sana, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada satu cerita lagi Bapak Ibu saudara-saudara, di mana ada seorang tukang batu. Ya, ketika dia memecahkan batu, ia berkata, begitu panas sampai aku berkeringat. Lalu ia berkata dalam hatinya, seandainya ia menjadi matahari, ia akan memberikan sinarnya pada orang-orang yang membutuhkannya. Nah, pada saat ia berkata demikian, ya, terdengarlah suara dari langit. Apapun permintaan kamu akan terkabul. Maka terjadilah seperti matahari, berubah tukang batu ini menjadi matahari. Pada saat ia jadi matahari, dia menyinari seluruh dunia ini dengan menyinari orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Tiba-tiba saudara, matahari itu, sinarnya itu ditutupi oleh ada awan tebal menutupinya. Dia kaget dan dia berkata, kok bisa awan ini bisa menghalangi, ada yang lebih hebat dari matahari. Dan dia berubah lagi saudara, dia kepingin jadi awan. Ketika dia jadi awan, dia menutupi dunia ini, dia memberikan kesejukan kepada orang-orang yang menerangi hidup ini saudara. Akhirnya ketika itu dia hujan turun, membasahi dunia ini, dan awan demi sedikit itu hancur saudara. Itulah ia berkata kepada awan tersebut, ada yang lebih hebat, yaitu menjadi hujan. Maka berubahlah ia menjadi hujan.
dan hujan turun dan mengalir ke seluruh sungai. Tiba-tiba ada sebuah batu yang teguh menghalangi sungai itu. Ya, ia terkejut lagi bahwa dia sudah pikir ini yang lebih dahsyat, tetapi ada yang lagi yang menghalangi kehidupannya, yaitu batu. Dia berubah lagi saudara menjadi batu yang menghalangi air sungai. Ia melihat ketika dia menjadi batu, ia melihat adanya seorang yang sedang memukul batu itu saudara. Dan dia berpikir, walaupun batu sudah jadi keras, tetapi ada yang lebih kuat. Dan akhirnya dia menjadi tukang batu. Ya, dia kembali kepada hal yang sebenarnya. Hal yang kita dapatkan dan kita dapat melihat dalam cerita ini ya Bapak Ibu Saudara-saudara, adalah di mana sifat manusia tidak adanya kepuasan. Sudah memiliki satu, kepinginnya memiliki yang lain. Tidak ada ucapan syukur kepada Tuhan. Tidak adanya kasih kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sifat seperti ini seringkali muncul. Dan terkadang untuk memenuhinya kita sering mengandalkan pemikiran atau kemampuan pribadi. Kita seringkali cenderung mengambil jalan pintas, tidak lagi berharap pada Tuhan dan meragukan Tuhan. Iman kita pada Tuhan sanggupkah? Ini jadi pertanyaan kepada kita. Apakah iman kita pada Tuhan sanggupkah memenuhi kebutuhan saya? Nah, menjadi bimbang saudara. Dalam Ibrani 11 ayat 1 kita sudah baca tadi, di mana firman Tuhan katakan adalah dasar. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, jadi kesimpulan dari firman Tuhan pada pagi hari ini adalah iman merupakan dasar dari orang percaya. Dan iman itu terombak-ambing dengan realita kenyataan dunia ini. Maka kehidupan kita ini juga akan terombak-ambing. Tidak ada arah tujuan. Setiap perbuatan kita di mata Tuhan jahat. Hidup kita akan hancur kalau iman kita terombang-ambing. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan yang singkat ini kita akan mendapat kekuatan, dan mari kita akan berdoa. Biarlah firman Tuhan ini menjadi hal yang terbaik dalam hidup saudara dan saya pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan, di mana Tuhan sudah mengajarkan kepada kami untuk selalu mengandalkan Tuhan. Jangan sampai iman kami di dalam dunia ini melihat kenyataan-kenyataan bertolak belakang dengan keinginan kami ini Tuhan, sehingga kami terombang-ambing. Dan kami telah belajar dari firman Tuhan ini Tuhan, di mana Tuhan mengajar kami agar kami tetap percaya kepada Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini menjadi kenyataan dalam hidup kami, dan kami bisa menjalankan hidup ini bersama-sama dengan Tuhan. Beri kami kemampuan, beri kami suatu hal yang baik, pengertian yang baik, agar kami dapat menjalankan hidup ini dengan adanya bersungutan. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu dan kami berdoa dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Mari yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saatnya kita akan memberi persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan lebih dulu merenungkan firman Tuhan, ya, supaya kita bisa memberi tapi berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dimanapun saja berada saat ini, terutama yang di rumah atau ada yang di mobil, yang di perjalanan, kita juga bisa mendengar renungan firman Tuhan untuk persembahan ini. Hari ini saya ingin menyampaikan renungan persembahan ini dengan judul Jangan Terlambat Berbuat Baik. Ya. Nah, oleh sebab itu mari kita membaca Alkitab kita di dalam Filipi pasalnya yang keempat ayatnya yang kelima. Filipi 4 ayat yang kelima berkata demikian, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ya, kita melihat ya, kebaikan hati itu bentuknya perbuatan. Nah, perbuatan di sini pastilah perbuatan secara fisik,
Jadi perbuatan yang bisa diketahui. Nah, perbuatan yang diketahui adalah perbuatan yang bukan hanya diketahui, dilihat tidak, tapi perbuatan yang bisa dirasakan oleh orang lain. Jadi orang lain bisa kepada individu, perorangan. Tetapi perbuatan itu juga bisa untuk suatu kumpulan orang banyak, ya, yang kita sebut sekarang ini jemaat Tuhan. Ya, orang-orang percaya, kumpulan orang-orang percaya, itulah gereja. Jadi perbuatan yang akan dirasakan oleh orang atau oleh sesama. Perbuatan ini juga bisa dirasakan oleh suatu kumpulan orang, yaitu jemaat GPDI Maranatha khususnya, ya. Jadi yang sekarang kita akan tunjukkan perbuatan kita yang kita beri nama memberi persembahan. Ya, baik persembahan khusus kita, ya, persembahan untuk hamba Tuhan, persembahan untuk diakonia, bahkan persembahan untuk Natal karena sudah dekat Natal. Demikian juga persembahan khusus yang berbentuk persembahan persepuluhan, Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya. Tapi tadi ingat, Tuhan sudah dekat. Artinya apa? Jangan buang kesempatan. Jangan terlambat berbuat baik. Mari kita baca di dalam Galatia pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10. Galatia 6 ayat yang ke-10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama yang kedua ini, kepada kawan-kawan kita seiman. Semua orang itu bisa berbicara sesama manusia, teman saudara di tempat kerja, teman saudara dalam pergaulan, saudara bisa memberi, ya, dengan perbuatan saudara. Ada juga kawan-kawan seiman, selain sesama orang percaya, tetapi kawan-kawan di suatu kumpulan orang percaya, yaitu gereja, jemaat Tuhan, atau yang kita sebut sekarang ini pekerjaan Tuhan. Ya. Nah, di dalam Alkitab, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, ya, ada seorang yang terlambat berbuat baik. Nah, karena terlambat berbuat baik, akhirnya fatal. Ya, kita baca sekarang dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-16 ayat 25. Lukas 16 ayat 25. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau, ya, menderita." Engkau menderita. Jadi penghiburan lawannya engkau menderita. Jadi ini fatal karena terlambat, ya. Jadi kisah orang kaya dan Lazarus ini menjadi contoh bagi kita sekarang ini. Jangan terlambat berbuat baik. Nah, orang kaya ini sudah menerima banyak sekali hal-hal yang baik. Sehat, segar, kaya, ya. Tentunya kalau kaya ini uangnya banyak. Tetapi ia tidak pernah ingat untuk berbuat baik kepada Lazarus yang dikatakan miskin ini, yaitu seorang yang butuh pertolongan. Bahkan Lazarus ini yang dikatakan sangat menderita. Tadi ditulis segala yang buruk. Bisa juga Lazarus ini sedang mengalami gizi buruk, ya. Tapi orang kaya ini gak peduli, ya. Gak ada kesempatan untuk berbuat baik. Nah, akhirnya dia ada dalam penderitaan. Nah, sebenarnya Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita diberkati Tuhan itu seperti orang kaya tadi itu adalah supaya kita bisa menjadi berkat. Ya, orang yang bisa menjadi berkat, janji firman Tuhan katakan ia akan diberkati lebih lagi. Tetapi orang yang tidak bisa menjadi berkat, pasti ia tidak akan diberkati. Kita baca lagi Galatia tadi,
Tapi sekarang kita baca mulai ayat yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Nah, ini ayat 9 ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman, yaitu pekerjaan Tuhan di GPDI Maranatha ini, dengan apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan pada hari ini. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Engkau memberikan kepada kami kesempatan, masih memiliki kesehatan, masih memiliki kehidupan, masih memiliki berkat Tuhan, seberapapun berkat yang ada pada kami. Tetapi inilah kesempatan kami berbuat baik dalam memberi persembahan. Persembahan apapun yang kami persiapkan hari ini, baik persembahan khusus maupun persembahan persepuluhan kami. Sebelum kesempatan itu berlalu, pada hari ini kami mau menggunakan dengan sebaik-baiknya. Karena Tuhan sudah memberkati begitu luar biasa. Maka berkat yang luar biasa ini akan kami wujudkan dalam memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu, jemaat Maranatha, usaha pekerjaannya, bisnis apapun yang dilakukan, baik di rumah maupun di kantor, maupun di pabrik, di mana saja anak-anak-Mu ini bekerja. Engkau menyediakan berkat yang luar biasa, sehingga hidupnya bisa menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memberi. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang mengikuti ibadah online, mari kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Saudara bisa tundukkan kepala ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih-Mu, penyertaan Tuhan setiap hari dan selalu baru bagi kami jemaat Tuhan. Terima kasih. Ibadah online sebentar akan kami akhiri. Tuhan bentuk karakter jemaat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Memberkati jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah online, demikian juga tamu-tamu yang sudah bersama-sama dengan kami untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih. Berkati seluruh pelayan-pelayan yang ada. Berkati juga setiap jemaat yang sudah memberi persembahan, juga persepuluhan. Terima kasih. Diberkati setiap usahanya, toko, sekolah, kuliah, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Mari kedangkan tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua katakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa. Kita percaya sesuatu yang besar Tuhan sanggup kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia bapa
Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan ibadah online kita pada hari ini. Bagaimana saudara? Saya yakin dan percaya kita semua menerima berkat yang luar biasa melalui ibadah online pada hari ini. Saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk like, subscribe, dan share. Bagikan video ini dan juga channel YouTube dan akun Facebook GPDI Maranatha Malang kepada saudara-saudara, kepada keluarga, kepada kerabat, supaya semakin banyak orang boleh diberkati di dalam Tuhan. Sampai berjumpa dalam ibadah online GPDI Maranatha Malang minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.